Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, amin. Yang luar biasa kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pada hari ini kita mengingat kembali kesetiaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita untuk menjadi sahabat sejati setiap kita. Yang percaya, sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau teduhkan hati kita sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, untuk anugerah-Mu yang tiada berkesudahan, dan untuk kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami boleh datang beribadah semuanya karena kasih Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah, karena kemurahan Tuhan dilimpahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya bertahtalah di atas tempat ini, kiranya bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan pada siang hari ini. Agar Tuhan Yesus berkati juga Bapa, setiap sisi dari ruangan ini, kiranya boleh penuh dengan kehadirat Tuhan Yesus. Kiranya boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Yang terbelenggu, Tuhan yang lepaskan. Yang punya beban masalah, punya pergumulan, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang pasti bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan sampai selama-lamanya Engkau adalah milik kepunyaan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah setiap kami. Maka bertahtalah, memerintahlah, maka mengalir dari tempat ini, memenuhi setiap hati kami yang rindu untuk datang menyembah, memuliakan nama Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang bersyukur sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau pejamkan kedua mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Datang bawa syukur kita dengan hati yang menyembah Tuhan Yesus. Makasih bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama dari awal kita katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu
Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Mari sama-sama gereja Tiberias. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, jamah dan lawat setiap kami Yesus. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sama-sama Tiberias. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku. Katakan di hidupku, boleh kasih tepuk tangan sama-sama sambil kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kalau kami sambut di tempat ini Roh Kudus, maka mengalirlah memenuhi setiap kami.
Kasih-Mu besar Tuhan, kami sanjung, kami puji Engkau. Oh, terima kasih Kau kami sanjung Tuhan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Oh, terus sembah Dia, terus naikkan ucapan syukur-Mu bagi Yesus Kristus. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan kami Yesus, sebab Engkau yang layak terima sembah kami Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Inilah hidup kami Yesus, seutuhnya sepenuhnya menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Biar kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas segala kebaikan selain puji dan sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi umat Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Engkau Yesus, kuduslah Tuhan.
terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera terus berlimpah di tengah-tengah setiap kami. Biarlah sukacita surga melimpah di tengah-tengah setiap kami. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala sembah, syukur, sujud kami kenaikan, kami kembalikan ke dalam satu nama yang hidup, satu nama yang berkuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang percaya dengan bangga, dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorak kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan, yang siap memuji Tuhan, yang bersuka cita. Mari lambaikan tangan kita saudara bagi Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, bawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, hey. Mari gereja Tiberias bersama-sama. Tanpa dan dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Tunjuk kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang percaya gereja Tiberias, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sungguh percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, memberikan kita kemenangan. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhanlah sumber kemenangan kita. Haleluya. Mari umat lebih dari pemenang. Si hari kita datang di hadapan Tuhan, nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Gereja Tiberias. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Nyatakan, haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Nyatakan, haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, yang percaya kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Siang hari ini kita bersyukur Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Amin. Bersama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi, mari kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Parieji. Selamat menyaksikan. Menantikan janji Allah bukanlah hal yang mudah. Namanya menunggu atau menanti itu nggak gampang ya. Sinilah dibutuhkan iman. Iman adalah sarana untuk menantikan janji Allah. Jadi iman disertai dengan kerendahan hati. Selain daripada iman, kita juga harus tekun dalam doa. Yesus berdoa juga, bukan kita yang berdoa, bukan murid-muridnya saja yang berdoa ya, tetapi Yesus juga berdoa kepada Bapa agar memelihara kita atau murid-murid yang tekun dan taat kepadanya ya saudara sekalian. Nah, untuk mengalami dipenuhi Roh Kudus, selalu intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, ada atau tidak adanya masalah atau persoalan, harus tetap melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah adalah sumber segalanya yang sanggup melimpahkan berkat bagi kita. Kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami Tuhan Yesus secara pribadi adalah bergaul intim dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa, menyembah, dan menjadi pelaku daripada firman-Nya. Dan menjadi pelaku firman, komitmen yang tulus kepada Tuhan dengan menjadi pelaku firman. Firman Tuhan membutuhkan lebih dari sekedar hafalan dan berbagi dengan orang lain. Firman Tuhan menuntut perubahan hati yang mendorong kepada perubahan perilaku. Sebab hanya pelaku firman-lah yang benar-benar diberkati, yaitu orang yang mentaati perintah Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di siang hari ini kita mau mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Parieji dengan judul Berkarya dalam Roh Allah. Dalam Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta,
hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di sorga, dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus berkarya dalam Roh Allah? Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sampai sekarang. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dan Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah inisiator yang mengontrol, memonitor, dan menguasai sejarah. Kedaulatan Tuhan ada di dalam segala bidang, segala peristiwa, dan segala sesuatu. Kita memang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita dikasihi oleh Allah. Tapi ingat, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang kedua, karena Allah ingin kita jadi alatnya yang tangguh bagi Allah dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Efesus 2 ayat 10, setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Ada yang memberitakan Injil sebagai penginjil, ada yang dipanggil lewat pekerjaannya masing-masing. Kita harus sadari bahwa Tuhan menempatkan kita pada pekerjaan atau jabatan tertentu bukan sekedar untuk gaji, uang, atau profit, tapi ada tujuan tertinggi dari Tuhan, yaitu agar melalui tugas, pekerjaan, profesi yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga, karena Roh Allah membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus atau Roh Allah akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap perancangannya atas kita akan selalu berujung indah. Dan yang keempat, karena Roh Allah mau menunjukkan mujizat melalui hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas berarti memusatkan hidup kita pada perkara-perkara di sorga. Jauhkan hidup kita dari perkara-perkara duniawi, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka Roh Allah akan menunjukkan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama di siang hari ini, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau rendahkan hati, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur di siang hari ini kami telah menaikkan sembah kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami, dan Tuhan yang mendengar setiap seruan doa-doa kami. Di siang hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Fidel Ramon. Urapi setiap perkataan hamba-Mu bagi setiap kami, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Urapi setiap hati kami agar kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita pada siang hari. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama kembali. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Di altar-Mu menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Dengan segenap hati, mari buka hati kita bagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Bersama-sama lebih lagi nyatakan, buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Mari buka hati kita. Buka hati dengan kasih Kristus. Kami mengundang hamba Bapak Pendeta Gus Wideram untuk menyampaikan firman Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bapak silakan hambanya. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan sudah pimpin langkah kami datang beribadah. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, ambil alih hati kami, ambil alih ibadah ini, kuasai dengan api kemuliaan Tuhan. Sehingga kami percaya di mana ada lawatan Tuhan, maka perkara besar terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat kembali. Bahkan segala intervensi kuasa gelap dipatahkan, hancur dalam nama Yesus. Damai sejahtera berkat besar dari surga mengalir buat setiap kami. Horabaya sikirabaya. Thank you Jesus. Kami rindu di tempat ini hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Kami teduhkan hati kami. Kami mau fokus sama firman Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan yuk Bapak Ibu buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silahkan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini saudaraku? Puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan, amin. Sama-sama buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Baik, kita baca bergantian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus. Puji Tuhan. Saudaraku, siang hari ini kita merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Katakan pencurahan Roh Kudus. Dicurahkan artinya benar-benar pouring out, memenuhi seluruh muka bumi ini. Sehingga barang siapa percaya kepada nama Yesus, maka Roh Kudus akan menguasai orang itu. Katakan amin. Mau dimanapun dia berada, termasuk kita yang ada di Beto siang hari ini, roh yang sama yang Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu ini, saudaraku, itu ada dalam Bapak Ibu dan saya ada di gereja Tiberias. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, perhatikan, orang yang diurapi Tuhan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ini adalah orang-orang yang mayoritas orang-orang biasa. 12 murid Yesus, bayangkan, yang akhirnya gagal mendampingi Yesus, menjual Yesus, ada berapa orang? 1, siapa namanya? Yudas. Kemudian yang menyangkal Yesus 3 kali, ada berapa? 1, siapa namanya? Petrus. Sisa 10, saudaraku. Benar gak? Dari 10 ini, yang setia mendampingi Yesus sampai mati di atas kayu salib hanya 1. Siapa dia? Yohanes. 9 kemana? Kabur. Ketakutan. Mereka berpikir gini, kalau Yesus saja ditangkap dan kemudian disiksa, dicambuk, bahkan dipaku di atas kayu salib, kemungkinan besar kalau kami pun ditangkap, ketahuan muridnya Yesus, kami pun akan disiksa. Sehingga jadi tantangan jadi murid Yesus saat itu, mengaku kalau dia adalah murid Yesus, siap-siap disalib juga, saudara. Makanya 9 orang kabur. Yang setia dan berani menyatakan iman, setia sampai Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia lihat prosesi bagaimana Yesus dilucuti pakaiannya, Yesus dicambuk, saudaraku, sampai ribuan luka di tubuh Yesus, dikasih mahkota duri, tangan kakinya ditusuk oleh paku dan lambungnya ditusuk oleh tombak dari tentara Romawi. Itu Yohanes. Tidak mudah pergumulan yang Yohanes hadapi saat itu, saudaraku. Tapi dia setia, artinya saya percaya dia siap mati bagi Tuhan. Katakan amin. Dia tidak takut dengan kematian. Tapi perhatikan, orang-orang yang biasa ini, dari 12 Bapak Ibu yang nampaknya keren, itu cuma 1, Yohanes. Tapi ternyata begitu diurapi Tuhan, menerima pencurahan Roh Kudus, Alkitab berkata orang-orang ini diubahkan Tuhan menjadi pasukan tentara Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Menggoncangkan pelayanan dunia. Makanya sampai firman sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, bahkan ada di kota Bekasi ini. Semua karena apa? Karya pelayanan dari orang-orang biasa, tapi diurapi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka yang biasa bisa luar biasa karena Roh Kudus, percaya siang hari ini karena Roh Kudus kita pun pasti luar biasa. Tepuk tangan lebih meriah lagi, katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, roh ini Tuhan yang janjikan. Coba lihat pada ayat yang ke-16. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan seorang penolong. Nah, ini janji Yesus sebelum dia terbang ke surga. Kenapa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong? Karena pada ayat yang ke-18 Tuhan berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi karena Tuhan secara selesai pelayanan di atas muka bumi, dia harus terbang ke surga, saudaraku. Maka rohnya itu, sang penolong itu dikirim untuk anak-anaknya. Bahasa Indonesia dikatakan sang penolong, ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu dikatakan allos, parakletos, saudaraku. Yang artinya adalah penolong yang equal atau sejenis atau sama kuasanya seperti Yesus, yaitu Roh Kudus itu. Jadi allos parakletos ini bukan artinya Roh Kudus itu kuasanya di bawah Yesus, bukan. Itu. Dia sama. Inilah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah kita. Katakan amin. Amin. Ini diberikan. Jadi Bapak Ibu dan saya, dengan peranan Roh Kudus ini, dia dijanjikan akan menjadi penolong. Kenapa Tuhan katakan menggunakan kata penolong? Karena benar di bumi ini kita perlu ditolong Tuhan. Kalau kita mau jujur, setiap hari kita perlu Tuhan, betul tidak? Setiap hari kita ada masalah yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Kita ada pergumulan yang melebihi kekuatan kita. Makanya banyak orang yang akhirnya stres, depresi, ketakutan. Tidak sedikit manusia bunuh diri karena apa? Merasa tidak kuat dengan masalahnya. Merasa masalahnya terlalu besar. Masalahnya kalau dia lanjuti kehidupan, dia akan tetap hancur. Tapi Yesus datang dan dia mengatakan diberikan Roh Kudus, sang penolong, sehingga bahwa dalam perjalanan kita menuju kepada kerajaan surga, Bapak Ibu dikawal oleh kuasa Tuhan yang besar. Dan Alkitab mengatakan bahwa sang penolong ini, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita loh. Bukan seminggu ya, bukan 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, bukan. Bukan ketika kita bekerja pensiun kemudian Tuhan tinggalin kita, enggak, selama-lamanya. Makanya itu Raja Daud berkata, sampai memutih rambutku, Engkau Allah yang menggendongku. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya sampai kita tua, secara fisik kita mungkin lemah, orang gak peduli lagi sama kita. Tidak sedikit orang tua ditinggalkan anak, ya kan, tidak dirawat oleh anak. Tapi justru saat-saat seperti itu ada satu pribadi yang setia mendampingi kita semua, Yesus Kristus namanya. Tuhan memberikan kita semua pengharapan dan kekuatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengucap syukur karena hari ini kita diingatkan ada satu pribadi yang luar biasa yang siap menolong kita. Tapi yang sering jadi masalah adalah gereja tidak mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Padahal kuasa yang menyertai gereja sehingga gereja banyak terjadi mujizat, kuasa yang besar dalam pelayanan gereja, bahkan dalam pelayanan umat Tuhan, itu Roh Kudus. Kita harus percaya di mana ada Roh Tuhan, di situ ada mujizat. Katakan amin. Nah, di gereja ini kita mengucap syukur, kuasa Tuhan diizinkan sebesar-besarnya untuk memimpin gereja dan umat, sehingga di tempat ini kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus didemonstrasikan, sehingga Bapak Ibu dan saya setiap hari dengan minyak anggur kita siap terima mujizat setiap hari. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi semakin Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, maka semakin besar kuasanya dinyatakan. Nah, sekarang tugas Roh Kudus dalam hidup orang percaya apa? Begini, pertama kali Bapak Ibu bertobat, ketahuilah kita ini Bapak Ibu mengenal kasih Yesus, datang bertobat, menyesali dosa-dosa kita. Itu siapa? Roh Tuhan yang menyadarkan kita. Katakan amin dulu. Kalau dengan kesadaran kita ketika kita masih hidup dikuasai dosa, mustahil kita datang dengan kesadaran sendiri kepada Tuhan. Kalau tidak hati kita dijamah sama Tuhan, tidak mungkin kita datang kepada Allah yang kudus. Gak mungkin. Jadi Roh Kudus berperan apa? Ketika kita hidup dalam dosa, dikuasai kuasa-kuasa kegelapan, disitulah Roh Kudus menjamah kita untuk kita bertobat.
Dan hati kita punya kerinduan datang sama Tuhan. Gitu. Saya ingat saudaraku, di bangku kuliah Tuhan tarik saya. Walaupun dalam keadaan hidup lagi ancur-ancuran, tapi di situ titik awal saya berjumpa dengan Tuhan. Rambut gondrong segini, anting kiri kanan, ya kan? Betul. Tapi di situ awal saya berjumpa dengan Tuhan. Di situ Roh Kudus taruh satu kerinduan, sehingga apa Bapak Ibu? Setiap kali menyembah Tuhan, saya bercucuran air mata. Karena apa? Saya merasa sangat disayang sama Tuhan. Saya merasa begini, Tuhan, kok orang jahat seperti saya Tuhan sayang ya. Sehingga saya punya roh tahu diri, saudaraku. Sehingga saya bangga, terima kasih Tuhan. Ternyata saya berharga toh di hadapan-Mu. Ternyata Tuhan mati di atas kayu salib buat semua umat manusia termasuk saya. Sehingga ketika saya datang ke gereja, kerinduan saya kepada Tuhan nggak biasa-biasa. Saya ke gereja nggak harus dipaksa orang, karena nggak ada orang yang paksa saya di rumah untuk ke gereja. Saya benar-benar ditarik Roh Kudus untuk mengenal Tuhan. Sampai di rumah pun secapek-capeknya saya punya kerinduan menyembah Tuhan. Belajar firman. Nah, Roh Kudus pertama kali kita bertobat itu namanya kita dikuduskan secara pasif. Katakan pasif. Roh Kudus tarik Bapak Ibu datang kepada Bapa, ya. Dan kemudian hidup kita dipulihkan, roh kita dipulihkan. Tapi Bapak Ibu pernah nggak merasa, kenapa ya Tuhan? Justru ketika saya bertobat ikut Tuhan Yesus jadi anak Tuhan, kok kayaknya hidup saya banyak pergumulan. Ada yang pernah mengalami itu? Tidak sedikit orang Kristen begitu ikut Tuhan hidupnya malah jatuh bangun dalam dosa. Sampai dia bosan sama dirinya. Kalau Bapak Ibu mengalami itu, ingat perkataan Paulus, dia berkata begini, justru apa yang aku tidak suka, apa yang aku tidak mau, itu yang aku lakukan. Pernah gak Bapak Ibu kita tahu firman, tapi justru yang salah yang kita lakukan. Kita tahu nih perkataan ini akan melukai orang lain, tapi karena begitu besar rasa marah di sini, terlontarlah perkataan itu. Sehingga orang di sekeliling kita, kemudian mereka sakit hati kepada kita. Pernah gak kita mau mengasihi orang tapi yang keluar justru hal yang jahat? Pernah gak kita Bapak Ibu terbawa oleh kondisi kita tahu ambil barang ini Tuhan marah. Tapi ujung-ujungnya tetap kita ambil. Padahal kita tahu ini bukan milik kita, bukan hak kita. Itu sama seperti sapi yang badannya besar. Tapi sapi ini tunduk kepada tali yang dicucukkan di hidung. Sehingga walaupun talinya dipegang oleh anak SD, sapi itu akan ikut, saudaraku. Tidak sedikit orang Kristen begitu bertobat tapi jatuh bangun dalam dosa. Bertobat sebentar jatuh lagi. Bertobat sebentar jatuh lagi. Berapa kali anak muda datang sama saya bilang gini, Kak tolong doakan. Saya mau hidup kudus tapi jatuh terus. Handphone saya itu bisa menjadi malapetaka buat saya. Handphone yang harusnya saya bisa pakai untuk belajar, cari bahan-bahan materi buat tugas. Tapi justru dengan handphone itu saya jatuh dalam dosa pornografi. Siang malam saya terikat. Saya ke gereja, pelayanan. Tapi dalam hati saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini seperti orang yang terpenjara dengan pornografi ini. Aku melayani Tuhan, tapi kenapa aku jatuh bangun dalam dosa? Aku bertobat sekian hari, jatuh lagi. Kalau udah mau dekat pelayanan, baru sungguh-sungguh berdoa supaya dilayakan. Begitu selesai pelayanan, jatuh lagi. Begitu. Jadi siklusnya begini. Padahal kita harus percaya, kita anak Tuhan, diprogramkan Tuhan untuk naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Apakah firman itu hanya berlaku untuk berkat? No. Itu juga berlaku untuk kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita harus naik, katakan naik. Amin. Jadi kepala, tidak jadi ekor. Artinya urapan kuasa di dalam Bapak Ibu dan saya itu semakin besar. Tuhan mau memberikan kita kuasa yang tidak terbatas loh Bapak Ibu. Bayangkan Tuhan mau apa? Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, Tuhan katakan begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Lah bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan sama seperti ketika dia di bumi kalau kita jatuh bangun dalam dosa? Tidak mungkin orang hidupnya penuh kuasa, dalam mujizat, dipakai Tuhan ajaib, kalau dosa saja dia nggak menang. Yang diberkati bilang amin dulu. Kalau Bapak Ibu nangkep inti khotbah saya percaya Bapak Ibu akan sangat diberkati. Inti khotbah saya adalah untuk mengajak Bapak Ibu mulai siang ini hidupmu dahsyat luar biasa. Tepuk tangan boleh buat Tuhan. Karena Tuhan kita keren. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita kuasanya besar. Tapi masalahnya kenapa kita begitu-begitu aja? Diserang dikit sama roh kenajisan jatuh. Digoda dikit sama roh kenajisan pornografi jatuh. Digoda dikit sama roh kebencian, benci sama orang. Ya, digoda dikit sama roh amarah, meledak saudaraku. Gimana kita bisa memenangkan teritorial, wilayah, negara? Gimana kita bisa menjangkau banyak jiwa? Kalau sama yang kecil-kecil aja kita kalah. Setan itu ada strukturnya. Sama seperti pemerintah negara, ada presiden, gubernur, apa lagi? Bupati, bener gak? Camat, lurah, RW, RT. Itu kan hierarki kepemimpinan. Kalau Alkitab bilang setan itu apa? Pemerintah-pemerintah, bener gak? Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan terakhir apa? Roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat ini yang paling kecil nih levelnya. Ini seperti kayak yang kalau di pengkolan jalan malam-malam suka atau kalau tiba-tiba rumah udah pada mau tidur, satu rumah tiba-tiba bunyi ada gayung dia di kamar mandi. Padahal nggak ada orang di kamar mandi. Itu setan paling kecil. Lah kalau sama yang begitu aja kita kalah, gimana ngelawan yang pemerintah-pemerintah itu? Padahal Tuhan beri kita kuasa menginjak ular dan kalajengking. Padahal Tuhan berkata roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Tapi janji itu berlaku bagi setiap orang anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh roh. Roh apa? Roh Kudus. Pertanyaan besar mulai hari ini jujur di hadapan Tuhan. Yang pimpin Bapak Ibu dan saya siapa? Roh Kudus atau kedagingan kita? Jadi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya dipimpin oleh roh Tuhan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini pelajaran saya belasan tahun sama Tuhan. Baru saya ngerti. Jadi apa yang saya sampaikan ini khotbah setengah jam, tapi ini rangkuman dari pengalaman pribadi saya belasan tahun sama Tuhan. Bapak Ibu harusnya bersyukur saudara. Gak perlu lewat 11 tahun, belasan tahun sama seperti saya untuk dapat ini. Setelah saya dapat pemahaman ini, saya betapa menyadari Tuhan itu besar dalam kita. Katakan amin. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tuhan tuh mau Bapak Ibu hidupnya dahsyat, berkemenangan. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah Tuhan menguduskan kita secara pasif, Roh Kudus menarik kita dalam pertobatan. Yang berikut apa? Kita masuk dalam sesi yang kedua. Apa itu? Pengudusan secara aktif. Katakan aktif. Nah, Roh Kudus akan bicara sama kita siang malam. Ayo anakku, karaktermu itu jahat sama orang, bertobat. Ayo anakku, kau suka manipulatif. Ayo, kau suka manfaatin orang, bertobat. Ayo anakku, kau suka fitnah orang, bertobat. Karena begitu kita bertobat, yang pertama kali dipulihkan Tuhan adalah roh kita. Tapi karakter lama kita masih ada nggak? Oh masih. Yang pendendam, pemarah, cemburu, emosional, itu masih. Nah disinilah PR kita. Disinilah peranan Roh Kudus untuk membawa dan menuntun Bapak Ibu untuk masuk di dalam pengudusan secara aktif. Aktif artinya apa? Kita berperan untuk mengalami perubahan itu.
Makanya jangan kaget begitu Tuhan sudah bawa kita dalam pertobatan, begitu kita berdoa Tuhan ingatkan, anakku, ingat gak belasan tahun yang lalu kau bikin dosa? Dosa itu belum kelar loh. Kau udah lupa, tapi di mataku kau belum kelar. Selesaikan. Seringkali dosa itu saudaraku, kita tinggalin, kita anggap udah dipendem. Enggak, itu ditagih sama Tuhan terus kalau kita belum selesaikan. Karena itu saya selalu sering berdoa begini, Bapak Ibu, dalam khotbah saya selalu katakan, apapun masa lalu kita yang belum kelar, segera kelarkan hari ini. Katakan amin. Karena segala sesuatu yang belum kelar, belum kita selesaikan kejadian di masa lalu, itu bisa mempengaruhi hidup kita sekarang plus di masa depan. Saya pernah didatangi seorang bapak-bapak, Pak tolong doakan saya. Kenapa? Saya punya susuk Pak, berapa banyak? 1.000. Ini kalau diuangkan banyak nih saudara. Satu susuk aja berapa juta, bener gak? Kali 1.000, miliaran nih saudara. Saya tanya, Pak, susuk banyak itu buat apa aja? Penglaris, naik jabatan, disayangi pimpinan, orang tunduk sama saya Pak. Dan maaf Pak, di pantat saya juga ada. Tujuan apa? Supaya orang tertarik sama saya. Ya. Jadi dia mau semua berhasil meraih semua impian kehidupan dia, tapi mengandalkan setan. Puji Tuhan dia mau bertobat, katakan amin. Dari mana dia sadar bahwa dia harus lepaskan semua susuk yang jumlahnya ribuan itu? Saya percaya begitu dia bertobat, ada roh Tuhan, dan roh Tuhan mulai ingatkan dia. Tadi malam ada ibu-ibu telepon saya. Padahal dari gereja lain, saya nggak tahu. Kadang nomor saya udah kemana-mana saudaraku. Shalom Pak, bisa saya telepon? Oh boleh. Dia telepon, Pak tolong doakan saya. Kenapa? Gini Pak, saya umur 62 tahun. Saya sakit kepala pusing, saya takut sakitnya kemana-mana. Saya akhirnya ke dokter. Begitu di ronsen Pak, dokter lihat ternyata di dahi saya ada logam. Saya baru ingat, umur 19 tahun saya pernah pasang susuk katanya. Jadi saya percaya itu bukan kebetulan. Nyut-nyut di kepala itu Tuhan yang izinkan supaya dia ingat umur 19 tahun dia pernah dosa. Katakan amin. Dan itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Betul. Banyak Bapak Ibu saya mendoakan orang, akhirnya apa? Makanya sering tanya, Pak dulu pernah ke dukun gak? Enggak. Ingat-ingat Pak, dalam nama Yesus. Ingat. Oh iya Pak, ingat pernah Pak. Tadinya gak mau ngaku, benar-benar dibikin lupa sama setan. Bukannya dia pura-pura lupa, dia benar-benar dibikin lupa. Tapi begitu Bapak Ibu ada roh Tuhan, nanti roh Tuhan yang akan menguduskan kita. Katakan amin. Yang penting kita sadar dan kita mengaku di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, aku pernah bikin salah di tahun ini. Makanya dulu ketika saya datang sama Tuhan bertobat, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ampunilah seluruh dosa-dosaku yang pernah aku lakukan sengaja ataupun tidak Tuhan. Tuhan bilang begini, enak aja loh. Ngaku dosa jangan borongan. Ngaku dosa tuh satu-satu. Bener loh. Karena apa? Kita melakukan satu-satu dosa itu dan kita nikmati. Jujur, iya gak? Bener gak? Bener. Nah Tuhan mau kita ngaku satu-satu dan benar-benar menyesal bertobat atas dosa-dosa itu. Makanya masa pembersihan dari hidup saya cukup panjang sama Tuhan. Panjang karena setiap hari ada aja hal yang Tuhan ingatkan. Oh ya Tuhan, aku ingat ini. Minta ampun. Makin intim lagi sama Tuhan. Dibukakan lagi. Oh ya aku pernah salah di sini Tuhan. Aku minta ampun. Gitu. Makanya begitu kita ikut sama Tuhan, Bapak Ibu pasti akan dibersihkan. Katakan amin. Bukan tujuannya Tuhan jahat untuk mempermalukan. No, supaya Bapak Ibu dan saya tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan kita. Sehingga apa yang menjadi harta kerajaan surga akan menjadi bagian Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu harus terima. Diberkati Tuhan. Tapi siap untuk dipulihkan. Jadi ternyata saya melihat saudara. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dan saya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Gak ada yang lain. Mulai siang hari ini, apapun keinginan di dalam hati kita saat ini. Mungkin keinginannya seakan-akan baik, tapi apalagi kalau keinginan itu adalah keinginan dosa saudaraku. Saya mau katakan,
minta Tuhan cabut keinginan itu. Berani doanya begini, Tuhan aku mau, biarlah keinginanmu menjadi keinginanku, kehendak Tuhan menjadi kehendakku, rencanamu menjadi rencanaku, tujuanmu menjadi tujuanku. Gitu. Sehingga kita siap memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Memperhambakan itu artinya kita yang tadinya punya free will, punya kehendak bebas. Kita bilang, Tuhan, kehendak bebasku ini sering membawa aku jatuh dalam dosa, Tuhan. Aku saat ini gak mau, Tuhan, pakai kehendak bebas ini. Kita semua punya kehendak bebas, katakan amin. Tapi seringkali karena kehendak bebas kita jatuh dalam dosa, benar gak? Gitu. Mulai hari ini bilang, Tuhan, kehendak bebasku kuserahkan kepadamu. Aku mau pakai kehendak bebasku satu, yaitu aku akan memilih untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Itu aja. Jadi dengan kesadaran penuh Bapak Ibu datang sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu bisa berkata, kehendakmu menjadi kehendakku, keinginanmu menjadi keinginanku, saya percaya saudaraku, hidupmu akan diurapi Tuhan luar biasa. Akan ada kuasa yang besar. Kenapa? Tuhan melihat engkau bisa dipercaya. Kenapa di luar ada orang diurapi Tuhan besar, bisa dipercaya sama Tuhan? Mau orang sakit apapun didoakan sama dia sembuh. Orang mati saja didoakan sama dia bangkit. Apa yang Tuhan janjikan di Alkitab, dia bisa terima. Tapi kenapa di satu sisi banyak orang Kristen terkapar karena dosa? Perbedaannya satu, karena dia menyerahkan keinginan dia kepada Tuhan. Sementara yang kalah ini menggunakan keinginannya untuk hidup di dalam kedagingan. Memang firman ini tidak mudah. Tapi barang siapa terima firman ini, engkau pasti luar biasa. Amin saudaraku. Kalau orang masih main-main dalam Tuhan, terima firman ini berkata, firman itu terlalu keras bagi saya. Tapi kalau engkau terima, saya percaya, kekristenan Bapak Ibu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan melirik hatinya, matanya kepada engkau, dan Tuhan akan perintahkan malaikat, siapkan semua yang dia butuhkan. Karena dia siap untuk aku pakai dahsyat luar biasa. Kalau orang yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, percayalah, apapun yang dia perlukan untuk melakukan tugas panggilan Tuhan selama hidup, Tuhan pasti sediakan. Siap diberkati? Siap dipakai Tuhan dahsyat? Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan telah menarik kami untuk mengerti firman lebih dalam lagi. Ampuni kami kalau selama ini sering kami memakai kehendak bebas untuk hidup di dalam keinginan kami, keinginan dosa dalam kedagingan. Ampuni kami Tuhan, makanya itu kami sering jatuh bangun dalam dosa. Kami sering Tuhan Yesus hidup mengecewakan hatimu. Tapi siang hari ini kami mau komitmen, kami serahkan keputusan bebas kami, keinginan bebas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu keinginan Tuhan jadi keinginan kami, kehendakmu jadi kehendak kami. Kami rindu Tuhan program-programmu menjadi program-program hidup kami. Kami mau masuk di dalam arus pekerjaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersatu dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, dan sebagai ucapan syukur kami siap memberkati pelayanan gereja Tiberias. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap membawa persembahan dengan sukacita, semua bersama kita katakan amin, amin. Kami ucapkan selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku
mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil kita boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku bangkitkan iman. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami nolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sempurna, tidak pembengkakan. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, ginjal sehat, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, pelayanan diberkati berhasil. Hari ini hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Naikkan setiap syukur kita atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu.
Saudaraku, ketahuilah, Tuhan rindu menyembuhkan yang sakit. Yang sakit, yang percaya sembuh hari ini, katakan amin. Dan jangan pernah katakan sakit ini dari Tuhan. No, Tuhan tidak pernah kirim penyakit ke tubuh kita. Tuhan mau kita sehat, sembuh, umur panjang. Tapi tidak sedikit orang doa sekian lama tapi nggak sembuh-sembuh. Banyak orang berdoa buat kesembuhan, kesembuhan belum datang. Dan Tuhan ajarkan saya ada 3 penyebab yang saya tahu. Pertama, masih ada kutuk nenek moyang dalam kehidupan dia. Kutuk ini berbahaya. Kita nggak tahu di atas kita pernah bikin perjanjian apa dengan setan. Nah, itu pastikan putus dalam nama Yesus. Saya berapa kali mendoakan satu keluarga, dari keluarga besar itu kanker semua, bahkan kanker spesifik, kanker usus, bahkan semua nggak ada yang sembuh, mati semua. Saya mau katakan ini bukan sakit. Kalau ke dokter pasti dibilang ini penyakit keturunan. Tapi saya mau katakan ini kuasa gelap yang mengikat keluarga itu. Ada satu keluarga diikat sakit jantung semua. Ada satu keluarga besar diikat, saudaraku, sakit gula darahnya semua tinggi. Umur sekian udah, masih muda udah gula darah. Kita doa, kita bebas dari sakit penyakit keturunan, katakan amin. Lihat apa yang pernah terjadi di bapak kita, di mama kita, sakit-sakit apa tuh. Kita doa itu nggak ada di kita, saudaraku. Pertama, pastikan bebas dari kutuk keturunan. Kedua, bebas dari kepahitan. Berapa kali Bapak Ibu jemaat ketika doa saya bilang ampuni orang yang menyakitimu, itu sakitnya parah-parah, tapi bagi Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Betul, kankernya parah saudaraku, saya nggak tahu harus doa apa, tapi Tuhan ingatkan dia kepahitan sama papanya. Kalau dia mengampuni, aku sembuhkan dia, Tuhan bilang. Benar, dia mau taat, dia ampuni papanya. Minggu depan kembali lagi didoakan dan periksa ke dokter. Dokter katakan sudah sembuh, saudaraku. Yang ketiga, masih ada dosa aktif yang masih kita lakukan hingga detik ini. Dosa aktif itu artinya dosa yang masih kita lakukan sampai detik ini, kita belum bisa menang sama dosa itu. Jujur sama Tuhan, dosa aktif apa yang masih kita lakukan hingga detik ini? Mungkin istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang tua nggak tahu, mungkin nggak ada yang tahu, tapi kau lakukan dosa itu. Dan Tuhan, mata Tuhan di surga tahu kau lakukan dosa itu. Pastikan hari ini kita bertobat, katakan amin. Betul. Makanya kalau orang sakit, saya selalu bilang, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sakit kenapa? Kalau ada penyebabnya dari aku, ingatkan di mana aku salah, Tuhan. Nanti Tuhan pasti ngomong. Dulu saya berapa kali mau mati, saudaraku, gara-gara sakit. Sampai doa saya sama Tuhan, Tuhan, salahku apa? Aku masih muda, penyakitku parah begini, Tuhan. Dan Tuhan katakan banyak penyebabnya karena dari kutuk-kutuk nenek moyang, saudara. Begitu saya dilepaskan, sembuh, sehat, sempurna. Karena itu saya punya hati mendoakan orang sakit, karena saya pernah terkapar sakit. Sakit itu gak enak, buka mata dikit yang dirasakan sakit. Betul, mau nafas susah, mau jalan susah, itu sangat menderita. Karena itu saya doa, yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Naikkan doamu, saudaraku. Saat ini hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tanganmu dari surga, kau ulurkan urapita minyak ini agar menjadi api yang menyatakan kemuliaan-Mu. Dengan minyak ini Tuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, bahkan kuasa gelap dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bangga jadi anak-Mu. Kami mengucap syukur di siang hari ini Tuhan telah membawa kami untuk semakin mengenal betapa ajaibnya Tuhan kami Yesus. Allah Rohul Kudus, ambil alihlah seluruh kehidupan kami. Bawa kami Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran firman. Kami mau tinggalkan Tuhan segala dosa, kebiasaan-kebiasaan kami yang salah, karakter-karakter kami yang salah. Kami mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami diingatkan Tuhan hari ini untuk mengampuni seseorang, kami mau taat. Ayo saudaraku, kalau Tuhan bilang ampuni orang yang menyakitimu, dan orang itu wajahnya Tuhan ingatkan saat ini, atau namanya Tuhan ingatkan, ampuni dia. Ampuni. Korabaya sikir rabaya rabaya. Roh kepahitan, roh sakit hati yang mengikat anak-anak Tuhan, lepas dalam nama Yesus. Lembutkan hati mereka. Siapapun saudara, sedalam apapun luka yang mereka sebabkan dari perbuatan mereka, ampuni mereka. Korabaya sikir rabaya rabaya.
Sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Sikirabaya rabaya rabaya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Panggil dia, Roh Kudus. Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Tuhan, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Buka hati menjamah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Cuma Tuhan angkat tangan, fokus, pandang Yesus, kan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati. Ku buka hati. Amin. Lebih lembut lagi, sama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi, lebih lembut Bapak Ibu buat Tuhan, katakan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Jesus. Buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur rabaya sikira rabaya 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 rabaya. Sungguh kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk nenek moyang saat ini lepas. Roh-roh masa lalu lepas dalam nama Yesus. Segala perjanjian-perjanjian antara nenek moyang kami dengan kuasa-kuasa kegelapan saat ini dibatalkan dalam nama Yesus. Kami hanya mau membuat perjanjian dengan Tuhan kami Yesus. Perjanjian dengan kuasa kegelapan saat ini lepas dari hidup kami. Dan mulai hari ini Tuhan, hati kami bebas. Kami mengampuni siapapun orang yang menyakiti kami. Dan kami mau komitmen hidup dalam kekudusan.
Hidup kami milik-Mu, kami mau taat hidup dalam firman Tuhan. Sembuh setiap bagian tubuhmu saat ini. Tuhan alirkan kuasa bilur-bilur Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doa buat gereja Tiberias semakin luar biasa dipakai Tuhan di akhir zaman. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, diberkati bersama keluarga, bersama Bapak Pendeta Aristo, bersama Bapak Pendeta Argo. Tuhan diberkati Tuhan, penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Semakin dipakai Tuhan, dahsyat dan luar biasa urapan-urapan baru mengalir memakai hamba-hamba-Mu ini. Dan kami doa berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kami juga doa buat teman-teman yang sudah pelayanan, para WL, singer Tuhan, imam-imam musik, choir. Bahkan kami doa buat kolektan, asyar, guru sekolah minggu, soundman Tuhan, teman-teman di logistik, bahkan koordinator di tempat ini Bapak David. Semua diberkati, semua diberi kesehatan, semua dipakai Tuhan semakin ajaib. Di tangan mereka ada kuasa yang besar, mengalir kuasa dari surga dalam kehidupan mereka. Thank you Jesus. Kami akan pulang, kami percaya malaikat surga menjaga dan mengawal kami, menimbakan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, memberkati usaha karir pekerjaan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Tiberias.